apapun yang kamu perbuat hari ini itu akan berdampak pada 5 bulan, mungkin 5 tahun dari konsumen karena kesalahan, atau mungkin karena barangnya rusak, terus konsumen sampai mengeluarkan kata-kata hewan. Itu juga sebetulnya kalau dari segi sakit hati memang sakit hati gitu, tapi kan ini udah tanggung jawab dan dampak yang lebih luas, terutama bagi warga sekitar yang saat ini kehilangan pekerjaan atau mungkin sulit mencari kerja. Kita mau membantu memberdayakan mereka supaya mendapatkan penghasilan di bidang bisnis otomotif ya, untuk spare part mobil dan motor. Sedangkan jurusan kuliah saya tidak sejalan dengan itu. Saya kuliah jurusan studi agama gitu dari fakultas ini. Udah dari zaman kuliah sebetulnya ya, dari zaman kuliah di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Mungkin itu prinsip yang akan dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan DHD Channel. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Saat ini DHD Channel sedang berada di kantor PT Satya Autopart, di mana perusahaan ini menjual spare part dan aksesoris otomotif, sepeda motor dan juga mobil. Dan tentunya mari kita bersama-sama untuk menggali informasi, motivasi dan inspirasi langsung bersama ownernya, yaitu Bapak Kemal Mihsan. Oleh karena itu, tonton video ini sampai dengan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Mihsan. Saya sedang merintis bisnis di bidang spare part mobil gitu, bergeraknya di bidang otomotif, motor dan mobil. Saya baru lulus kuliah, fresh graduate. Alhamdulillah di desa hari ini bisa menemukan pekerjaan di rumah sendiri gitu, dengan bisnis online di online shop. Pergerakannya juga banyak di marketplace Shopee, TikTok, Tokopedia dan lain sebagainya. Lokasi usaha sebetulnya ya di kampung saya sendiri, di Kampung Ciuni Hilir, RT 2 RW 3, Desa Gana Mekar, Kecamatan Kadimora, dan kebetulan ini merupakan tanah kelahiran saya gitu, di Desa Gana Mekar. Dan alhamdulillah hari ini mungkin besar di sini dan bisa mencari uang di sini. Ini juga sesuai prinsip mungkin ya, tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Mungkin itu prinsip yang akan dipegang. Untuk awal mula merintis bisnis atau merintis usaha ini udah dari zaman kuliah sebetulnya ya, dari zaman kuliah semester 2. Saat itu di kota Bandung, di kos-kosan yang mungkin nama-nama kosan ya tempatnya terbatas gitu, dengan alat seadanya. Ya penuh suka duka lah. Kalau bicara perjuangan 3 tahun ke belakang itu justru 3-4 tahun ke belakang justru lagi berjuang sekeras-kerasnya gitu untuk mendapatkan hasil yang terbaik mungkin. Kenapa ya bergelut di bidang bisnis otomotif ya, untuk spare part mobil dan motor, sedangkan jurusan kuliah saya tidak sejalan dengan itu. Saya kuliah jurusan studi agama gitu dari Fakultas Usuluddin, kebetulan gelar juga sarjana agama gitu. Tetapi kenapa mengambil mungkin bisnis ini? Yang pertama dari segi sejarah, mungkin sebelum masuk ke universitas saya kuliah saya sekolah di SMK. Kalau dulu mungkin lebih akrab disapa STM, sekarang SMKN 2 Garut, jurusan Teknik Kendaraan Ringan, TKRO. Nah mungkin dari situ basic-basic keotomotifan tumbuh gitu ada, sehingga membuat saat ini berminat untuk bergelut di bidang otomotif. Karena kalau di bidang agama apa saya juga bingung ya gitu, maksudnya selain mungkin kalau dari segi bisnis travel haji dan umroh, tapi saya tidak ada passion atau tidak ada minat di bidang itu, dan akhirnya saya kembali ke awal gitu, cinta atau suka terhadap otomotif. Oke, untuk pengelolaan bisnis memang dilakukan secara step by step. Semuanya juga tidak mudah mungkin. Saya berjalan betul-betul dari nol. Saat itu di kamar yang mungkin tercukup dibilang sempit, ukuran 4
keempat gitu ya, 4x4 berarti kurang lebih 8 meter gitu. Di situ saya berpikir bagaimana caranya untuk mengembangkan dan membuat bisnis ini menjadi semakin lebih baik mungkin dari hari kemarin. Nah, dan pada saat ini mungkin alhamdulillah secara legalitas bisnis ini sudah menjadi perusahaan, legalitasnya sudah ada, sudah menjadi korporasi, mungkinnya PT, dan dari awal terbentuk mungkin bukan tidak menyangka akan jadi seperti ini, tapi tetaplah berproses untuk menjadi yang terbaik. Karena sebaik apapun atau seburuk apapun mungkin kamu berjalan, itu tetap akan ada hasil yang akan kamu petik suatu saat nanti gitu. Jika kamu terus berprosesnya. Tetapi ketika kamu berhenti, mungkin pada saat ini tidak akan ada kemajuan sedikit pun ketika kamu tidak berjalan. Untuk produk sebetulnya, karena kebanyakan ini adalah spare part mobil, kita juga tidak istilahnya tidak semua produk-produk yang saya saat ini jual itu berada dari luar gitu. Contoh misalkan saya menjual di sini ada karpet mobil, terus spakbor mobil, itu sebetulnya produk-produk sekitar, produk-produk di Kedungora. Punyanya Pak Haji Untung kalau di sini Pak, punya Pak Haji Untung. Saya jual itu produk-produk spare part mobil. Mungkin yang lainnya kebanyakan dari Jakarta Pak, untuk wiper mobil, terus untuk spare part, terus spare part lainnya ya. Yang paling best seller pada saat ini adalah wiper mobil gitu. Itu barangnya kita ngambil dari Jakarta mungkin dari pabrik, dikirim ke sini, lalu dikemas di sini gitu. Saya sebagai distributor untuk menyebarkan atau menge-share kepada konsumen di seluruh Indonesia gitu, untuk menyebarkannya. Cara pemasaran itu di online shop ya, di online shop Pak. Kita bergelut di TikTok Shop, terus di Shopee, terus di Lazada, semua pokoknya e-commerce maupun platform marketplace yang ada di media sosial kita ada di situ gitu. Ya sekarang kan sudah zamannya digital gitu. Saya rasa kalau kita tidak beradaptasi dengan perkembangan zaman, mungkin bisnis ini akan agak sulit gitu untuk menawarkan. Saya kan bisnisnya di bidang spare part mobil gitu. Tentu market yang ditawarkan juga mungkin menengah ke atas secara ekonomi gitu. Ya kalau melihat penduduk di desa mungkin agak sulit gitu untuk menawar-nawarkan gitu. Terlepas dari marketnya yang sangat kecil gitu. Nah, jadi online ini sebetulnya membuka peluang dan harapan untuk bisa up gitu, untuk bisa scale up lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Untuk pelaksanaan pemasaran, alhamdulillah saya dibantu oleh tim admin ya, mungkin yang bergerak di bidang sales and marketing. Semuanya itu ada 6 untuk sales and marketing, ditambah host live streaming yang live itu juga ada 6. Jadi untuk bagian marketing atau bagian pemasaran itu sebetulnya udah 12 tim yang membantu saya mungkin memasarkan produk-produk ini. Terus untuk di bagian gudang itu masuknya divisi pergudangan yang bungkus dan lain sebagainya, itu ada sekitar 6 sampai 7 orang lah. 6 sampai 7 orang, karena yang satu hari ini kebetulan tidak masuk sakit, semuanya jumlahnya 7 orang gitu. Jadi ada juga yang bergerak di divisi marketing dan ada juga yang bergerak di pergudangan gitu untuk membantu menghandle, memproses pesanan. Nah, untuk jam kerja mungkin ya kita bagian divisi dan marketing itu di sistem shift. Semuanya ada shift pagi, ada shift sore sampai malam gitu. Karena dunia online itu kan kalau kita mau mungkin terus up to date atau misalkan kita tetap mau eksis adalah kuncinya hadir terus di pemasaran. Mungkin 1 kali 2 kali orang melihat produk kita itu tidak beli, tetapi kelama-kelamaan misalkan mereka butuh itu pasti membeli ke kita. Jadi untuk sistem kerja kita punya 2 shift gitu. Di pagi dan sore hari sampai malam gitu. Jadi untuk divisi marketing itu di
pagi dan sore hari, shiftnya ada 2. Nah, untuk divisi pergudangan atau pengiriman itu khusus di pagi sampai sore aja. Suka duka pasti ada di setiap dalam merintis bisnis. Pengalaman terpahit mungkin apa ya, karena itu semua tantangan gitu. Semua juga saya rasakan kalau lagi merintis bisnis, pasti siapapun itu pasti banyak pengalaman pahit yang dirasakan gitu. Tapi untuk yang paling pahit mungkin saya bilang tidak ada gitu. Kenapa tidak ada? Ya saya syukuri aja dengan posisi yang mungkin saat ini sekarang berjalan. Karena pengalaman pahit kalau mungkin diceritakan satu-satu banyak kan itu maki-maki dari konsumen karena kesalahan atau mungkin karena barangnya rusak, terus konsumen sampai mengeluarkan kata-kata hewan, itu juga sebetulnya kalau dari segi sakit hati memang sakit hati gitu. Tapi kan ini udah tanggung jawab dan tugas kita. Jadi tidak menjadi beban bagi kita. Kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen. Jadi apapun itu terlepas dari pahit manisnya, apalagi ketika sedang berjuang atau merintis suatu bisnis, pasti semua merasakannya. Tetapi hari ini adalah ketika bagaimana berbicaranya, menyikapi persoalan itu dengan baik dan bijaksana untuk kemajuan bisnis yang sedang kita jalani. Peluang dan tantangan, mungkin kalau peluang terbuka lebar. Dari segi peluang, sebetulnya bisnis spare part mobil ini atau spare part mobil dan motor ya, justru sangat banyak sekali terhadap peluang. Karena negara kita ini yang mungkin penduduknya 271 jiwa gitu, kalau nggak salah saya baca data kemarin, nggak tahu tuh sekarang up to date-nya berapa. Mayoritas itu kan memiliki kendaraan gitu. Tidak seperti mungkin di Singapura atau di Eropa yang negaranya mayoritas mohon maaf menggunakan transportasi umum seperti di Jepang dan lain sebagainya. Kalau di negara kita mungkin karena dari segi letak geografisnya yang cukup berjauhan, itu digunakan atau diperlukan kendaraan pribadi. Maka peluang justru sangat besar gitu ke depan gitu. Peluang ke depan itu sangat besar melihat dengan produksi motor, produksi mobil itu setiap tahunnya tetap bertambah gitu. Lalu bagaimana dengan tantangan ya Pak? Tantangan yang mungkin saat ini dihadapi ya, namanya dunia online mungkin justru makin banyaknya kompetitor atau pesaing gitu. Banyaknya kompetitor dan pesaing itu juga menjadi tantangan untuk kita sendiri supaya tetap eksis menguasai pasar di dunia online. Tetapi hal itu mungkin dapat teratasi ketika kita berjuang atau beradaptasi dengan perkembangan zaman. Apabila trennya sekarang misalkan lagi musim A, ya kita ikuti gitu. Kita ikuti perkembangan zaman, apa yang dibutuhkan pasar kita sediakan. Nah itu mungkin untuk tantangan dan peluang justru keduanya saya rasa 50-50. Ya maksudnya semuanya beresiko dan semuanya peluang tetap ada. Tetapi di balik tantangan itu pasti selalu ada peluang terbuka lebar. Oke, untuk rencana ke depan mungkin kita mau scale up sebesar-besarnya gitu ya. Tentu ingin memberikan dampak yang lebih luas, terutama bagi warga sekitar yang saat ini kehilangan pekerjaan atau mungkin sulit mencari kerja. Kita mau membantu memberdayakan mereka supaya mendapatkan penghasilan. Dan itu menurut saya justru kita kolaborasi bahu-membahu gitu. Di sisi lain kita memberdayakan tetangga sekitar dan lain sebagainya untuk membuka peluang kerja. Di sisi lain kita juga mendapat keuntungan atas pemasaran yang mereka lakukan. Jadi menurut saya ini untuk proyeksi ke depan justru ingin memberdayakan warga sekitar dan tentunya setiap pebisnis pasti ingin mencari untung yang sebesar-besarnya gitu. Dan proyeksi untuk tahun depan 2025 kita juga ingin mempercepat mungkin terkait omset yang bisa di atas 10 miliar gitu.
Untuk rekan-rekan yang tadi kerjasama, mungkin saya bilang itu disebut sebagai afiliator, atau mereka ikut memasarkan produk kita, baik di Shopee atau di TikTok. Kita sangat terbuka lebar gitu apabila ada masyarakat yang ingin belajar atau ingin berkomunikasi bagaimana caranya menghasilkan peluang di internet gitu. Nah, kita sangat terbuka lebar, insya Allah kita latih dan lain sebagainya. Dari yang mungkin gaptek, istilahnya gaptek, warga desa kan mungkinnya sebagian kan belum terkenal dengan teknologi dan sebagainya, kita kenalkan gitu. Untuk itu insya Allah kita support baik dari segi keilmuan dan mungkin properti yang diperlukan, insya Allah kita dukung dan kita support. Untuk nomor kontak mungkin itu bisa langsung datang aja ya, kita ngobrol aja lebih baik di darat. Kita bagi siapapun yang mungkin ingin terjun ke dunia bisnis, dari mungkin ibu rumah tangga yang ingin berpenghasilan dan lain sebagainya, kita usahakan gitu untuk membantu, asal dalam dirinya aja gitu, kembali ke orangnya. Setiap orangnya yang mempunyai keinginan untuk belajar dan lain sebagainya, justru itu yang kita cari atau kita harapkan gitu. Karena orang yang serius itu saya rasa lebih cepat ngajarinnya gitu ketimbang gitu ya, mohon maaf, ketimbang orang yang mungkin kita yang nyari gitu. Kalau mereka yang nyari itu udah pasti tandanya serius gitu untuk mau belajar gitu. Untuk nomor kontak hubungi di 0812 2276 3626. Itu mungkin yang bisa kita berkomunikasi secara langsung. Kalau lebih baik ya datang di darat lah sambil ngopi-ngopi gitu. Untuk alamat toko online, kita bisa order ya ke nama tokonya Oke Motor. Itu ada di TikTok dan Shopee. Di Tokopedia juga ada gitu. Namanya Oke Motor. Di apa? Ya di Instagram juga ada, sebetulnya udah ada gitu. Jadi mudah sekali untuk menemukan kita. Bagaimana jika ingin mengetahui apa produk apa saja yang kita jual, cukup dibuka saja di rumah gitu. Saya yakin semuanya pada sudah mempunyai media sosial dan e-commerce. Bagi orang yang mungkin tertarik atau minat di dunia usaha, kita harus totalitas di dalamnya gitu. Totalitas di dalamnya, semangat dalam mengerjakannya, karena apapun yang kamu perbuat hari ini itu akan berdampak pada 5 bulan, mungkin 5 tahun yang akan datang. Mungkin kamu saat ini ketika berproses tidak mendapatkan keuntungan apapun gitu. Tetapi besok atau lusa itu pasti akan merasakan hasil kerja keras kemarin. Demikian yang mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Saya mengucapkan terima kasih kepada DHD Channel yang telah memberikan sedikit waktu untuk saya gitu dapat ngobrol atau dapat sharing bersama teman-teman penonton di DHD Channel. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan DHD Channel, begitu banyak informasi, motivasi, dan inspirasi yang kita dapatkan dari video kali ini. Dan tentunya DHD Channel berharap semoga dengan tayangan ini banyak orang-orang hebat lagi seperti Pak Kemal Misan yang berhasil merintis usaha dari nol sampai dengan sekarang ini. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.